Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Abraham Irwan Santoso. Selamat tahun baru 2021. Hati yang baru, batin yang baru, semangat yang baru, dan berkat yang baru menyertai kita semua. Saudara, kita baru saja melewati tahun 2020. Memang tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi kita semua, tanpa kecuali. Mau orang kaya, orang pintar, orang hebat, bahkan orang yang berkuasa sekalipun tidak sanggup bertahan dari serangan COVID-19. Banyak orang bertanya-tanya, penyakit ini datangnya dari siapa? Apakah dari si jahat? Apakah pikiran manusia? Atau memang dari Tuhan? Semua orang ingin mencari jawabannya. Namun sepertinya alam diam, tidak menjawab. Dan tidak ada satupun yang bisa menjawab. Namun kita sebagai orang percaya dan bergaul karib dengan Tuhan, tentunya menyikapi hal ini dengan cara yang berbeda. Kita percaya Tuhan adalah benteng dan perisai hidup kita. Katakan amin. Badai gelombang Tuhan memang izinkan terjadi di dalam hidup kita, walaupun kita orang-orang yang percaya. Dan semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Orang-orang hebat dan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan juga mengalami yang namanya kesesakan dan penderitaan. Saya ambil contoh seperti Abraham yang harus menderita karena menunggu anak perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Baru Tuhan menjawab dan menerima Ishak sebagai anak perjanjiannya. Musa setelah keluar dari Mesir harus mengalami proses Tuhan 40 tahun di padang gurun, sebelum akhirnya Tuhan memakai Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Saudara, kita juga tahu Yusuf itu harus dibuang ke dalam sumur dan dijual sebagai budak ke Mesir, dan sampai di penjara dituduh pemerkosa daripada istri Potifar. Dan akhirnya Yusuf menjadi perdana menteri Raja Firaun. Juga kita tahu tokoh Daud, seorang gembala domba kambing yang harus mengalami proses, ya, sebelum akhirnya Tuhan menentukan dia sebagai raja. Bahkan setelah dia ditentukan sebagai raja, dia pun tetap mengalami proses. Dia harus menghindari dari kejaran Saul yang mau membunuh Daud. Dia harus tinggal berpindah-pindah tempat, bahkan berpura-pura gila, karena menghindari daripada pembunuhan yang terjadi atas dirinya. Tetapi apa akhirnya? Daud menjadi raja bangsa Israel. Saudara, kita boleh menderita sakit, kita boleh mengalami hidup dalam kesesakan di tahun 2020, dan mungkin di tahun-tahun yang berikutnya. Tapi satu hal yang kita harus pastikan, adakah kita hidup memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan? Adakah Kristus berkuasa atas hidup kita? Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, saat Kristus berkuasa atas hidup saudara dan saya, maka penderitaan, kesesakan,
seberat apapun tidak akan membuat kita menjadi lemah dan terpuruk. Tetapi sebaliknya, apa yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Oleh sebab itu, di tahun yang baru ini, Tuhan akan membangkitkan generasi-generasi yang kuat dan perkasa, yaitu generasi Daniel. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Dia selalu ada karena Dia mengasihi saudara dan saya. Generasi Daniel akan dibangkitkan pada hari-hari yang terakhir. Dan kita tahu, kita belajar dari Daniel. Siapa Daniel? Apa istimewanya Daniel? Daniel adalah seorang anak muda yang berasal dari bangsa buangan Yehuda. Namun karena integritasnya yang tinggi, ia dapat menjadi orang kepercayaan oleh Nebukadnezar, Raja Babel saat itu. Kita pelajari di dalam firman Tuhan di Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Kita akan menemui karakter Daniel. Ada 8 karakter Daniel yang harus kita miliki di hari-hari yang terakhir ini. Yang pertama,
kita harus mempunyai integritas kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga harus menjadi manusia yang dapat dipercaya. Ketiga, memiliki pribadi yang penuh dengan hikmat Tuhan. Keempat, kita juga harus tegas, tidak akan kompromi dengan dosa. Yang kelima, kita harus berdoa dan bergaul karib dengan Tuhan. Keenam, memiliki iman yang teguh dan tidak tergoyahkan. Yang ketujuh, memiliki karakter yang setia. Dan kedelapan, memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Saudara, apa itu integritas? Integritas adalah suatu kondisi tanpa celah, utuh, sempurna, tulus, ikhlas, dan jujur. Integritas dalam perjanjian baru berarti kejujuran dan menganut pola perbuatan baik. Yesus adalah teladan yang sempurna akan manusia yang berintegritas. Setelah Yesus dibaptis, ia pergi ke padang belantara untuk berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Dan pada waktu itu, setan datang ketika ia lemah dan berusaha menggagalkan integritasnya dan menyimpangkannya. Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah secara bersamaan, dan ia menghadapi godaan sama seperti kita, namun ia tidak pernah berdosa. Itulah definisi daripada integritas. Yesus adalah satu-satunya yang tidak bercela, yang sempurna, yang sepenuhnya jujur dan menunjukkan pola perbuatan baik terus-menerus. Saudara, kita semua sebagai umat yang percaya dipanggil untuk meniru daripada karakter Kristus. Sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru dan dapat dianggap tak bercela di hadapan Allah. Di dalam Kristus kita juga didiami oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita dengan menguduskan kita dan membuat kita serupa dengan Kristus. Kita juga dihimbau, dikatakan di dalam firman Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Saudara, kita harus mengerti, melalui kuasa Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang berintegritas. Kita dipanggil untuk menaati Allah, dan dengan demikian kita menjadi orang yang memiliki moralitas dan maupun integritas yang terus lurus di hadapan Tuhan. Umat percaya haruslah memeluk kebenaran dan memiliki nilai-nilai kebenaran dan melakukan perbuatan baik yang terus-menerus dikerjakan. Yang kedua, karakter daripada Daniel adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya oleh Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, kepercayaan itu mahal harganya dan tidak bisa diukur dengan uang atau apapun. Karena tidak mudah seseorang dapat dipercaya atau mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Kepercayaan akan diberikan kepada orang yang memang benar-benar teruji kualitasnya. Memiliki kedekatan hubungan yang tidak diragukan lagi. Dan lebih-lebih lagi memiliki rasa tanggung jawab. Di hari-hari yang terakhir ini, di akhir zaman ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya dan setia terhadap tanggung jawab yang dipercayakannya sesuai dengan karunia dan talenta yang ada. Karena banyak anak Tuhan atau bahkan para pelayan Tuhan yang begitu mudahnya menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Padahal firman Tuhan menyatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, yang dimaksud dengan pelayan-pelayan di sini bukan hanya pendeta, bukan hanya pengkhotbah, bukan hanya penginjil, tapi kita semua anak-anak Tuhan adalah juga pelayan-pelayan Tuhan. Katakan amin. Wahyu 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi setiap orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan hendaknya memegang tanggung jawab itu sebaik mungkin, supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita tidak akan kehilangan mahkota yang sudah Dia sediakan bagi kita. Katakan amin. Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, yang ketiga, kita harus memiliki hikmat Tuhan. Kolose 4 ayat 5 dan 6 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hamba, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. 3 hal ciri-ciri orang berhikmat. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang kedua, jangan menganggap diri pintar. Yesaya 5 ayat 21 mengatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Dan yang ketiga, memiliki budi pekerti yang baik. Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, yang keempat, kita juga harus memiliki karakter Daniel, yaitu apa? Tegas, tidak kompromi dengan dosa. Daniel 2 ayat 48 mengingatkan kita, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Meski Daniel berada di negeri pembuangan pada waktu itu, tapi grafik kehidupan Daniel bukannya menjadi merosot. Justru sebaliknya, makin hari makin naik seperti janji firman-Nya. Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Keberhasilan Daniel didapat bukan karena melakukan kecurangan, bukan melakukan suap, atau harus kompromi dengan dosa, tetapi karena ia memiliki kualitas hidup yang berbeda dari orang lain. Inilah yang dilakukan Daniel. Yang pertama, dia berkomitmen untuk hidup kudus.
bukanlah perkara yang mudah bagi anak-anak muda pada zaman itu. Dan dia tidak menajiskan diri dari perkara-perkara duniawi. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan minum anggur yang biasa diminum raja. Ini adalah komitmennya Daniel. Dia tidak kompromi dengan dosa. Jadi saudaraku, Daniel bersikap tegas dan tidak mau kompromi sedikit pun dengan dosa, dan tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya. Apa kuncinya Daniel bisa bertahan? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang dipegang oleh Daniel. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dan yang kedua, Daniel juga menjaga pergaulannya. Ia tidak sembarangan bergaul dan sangat selektif memilih teman. Sebab dia sadar bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Karena itulah Daniel membangun hubungan dengan teman-teman yang sama-sama takut akan Tuhan dan memiliki kerohanian yang baik pula, sehingga mereka dapat saling mendukung, menasihati, mengingatkan, dan menguatkan. Daniel memilih bergaul dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai sahabat-sahabatnya. Saudara, karakter Daniel yang kelima, dan ini juga menjadi penting bagi kita semua, yaitu Daniel suka berdoa. Daniel berkomitmen untuk memelihara kehidupannya dengan berdoa setiap hari. Bahkan 3 kali sehari dia berlutut dan memuji-muji Tuhan. Daniel 6 ayat 11 mengatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Tetapi dia memiliki aktivitas, dia sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi meskipun demikian, dia tidak pernah lalai menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Di segala keadaan, Daniel tetap tekun berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa ia senantiasa mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam segala aspek hidupnya. Saudara, saya teringat dengan satu ayat yang menarik. Lukas 18 ayat 17 mengatakan apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak ada, saudara. Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk setiap orang yang berseru kepadanya. Itulah sebabnya apa saja yang dikerjakan Daniel senantiasa berhasil dan beruntung, karena tangan Tuhan selalu ikut campur tangan. Jadi saudaraku, kita sekarang belajar. Hari ini kita diperhadapkan untuk tetap bertahan. Saudara, kita tetap untuk kuat. Kita tetap berdoa. Apapun keadaannya, kita tetap berdoa. Dan yang keenam, kita harus memiliki iman yang teguh dan tidak tergoyahkan. Saudara, saya merenungkan pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu dia mengalami situasi yang tidak menguntungkan, di mana dia mendapat ancaman untuk masuk ke dalam dapur api. Apa yang terjadi dengan imannya mereka? Apa rahasia dari iman yang begitu kuat dari mereka? Bagaimana mereka bisa rela dibakar hidup-hidup daripada menyembah patung? Ada banyak cara yang masuk akal untuk menghindari hukuman mati. Misalnya dengan berpura-pura menyembah. Tetapi mereka tidak.
Mereka tidak sekali-sekali menyembah. Mereka memilih mati daripada berpura-pura. Ini dia iman yang luar biasa dari ketiga hamba Tuhan ini. Mereka memahami, memiliki ukuran iman yang sejati. Iman yang sejati diukur oleh kualitas hubungan kita dengan Allah dan kepercayaan mutlak yang dihasilkan kepada Allah. Iman sejati itu juga otentik, tidak berusaha untuk menaklukkan kehendak Tuhan agar sesuai dengan kehendak kita. Iman sejati juga menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Seperti yang kita lihat, ketiga orang Ibrani itu tidak tahu persis apa yang Allah sediakan bagi mereka pada saat mereka mau dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi dia memutuskan untuk menantang raja dan tetap setia kepada Allah. Iman sejati itu memutuskan untuk melakukan hal yang benar terlepas dari konsekuensi apapun. Jadi saudaraku, begitupun Daniel, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah ada Allah yang hidup dan berkuasa atas hidupnya. Saudara, karakter yang ketujuh yang dimiliki oleh Daniel yang kita harus belajar adalah karakter setia. Daniel adalah orang yang setia. Ingat, banyak orang yang akan iri jika kita dipercayakan untuk posisi yang luar biasa. Dan banyak orang ingin mencari kesalahan kita. Daniel juga mengalami hal yang sama. Di dalam Daniel 6 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia. Sebab Daniel setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Wow, luar biasa. Saudara, apapun yang terjadi, orang mau bicara apapun, biarlah kita tetap setia kepada Allah. Sekalipun orang dunia menganggap kita bodoh, tetapi kesetiaan sangat berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaan, apapun kondisinya, walaupun sepertinya susah, walaupun sepertinya kita dalam keadaan terdesak sekalipun, dan kesempatan kita bisa diberikan oleh dunia untuk melewati kesulitan dengan hal-hal yang tidak benar, tetapi kita tetap setia. Katakan amin. Dan karakter yang ke-8 yang dimiliki oleh Daniel, yaitu Daniel memiliki kasih Allah. Apa respon kita yang pertama kali jika ada orang yang menyakiti kita? Biasanya kita akan membalas kejahatan yang orang lakukan kepada kita dengan kejahatan juga. Tapi kita pelajari dari Daniel. Ya. Mereka sudah memasukkan Daniel ke gua singa. Tapi Daniel tidak melawan. Daniel juga tidak membalas. Ya. Banyak dari kita setelah kita melewati masalah, kita akan membalas. Tapi lihat, Daniel tidak seperti itu. Dia penuh dengan kasih Allah dan dia mengampuni. Saya juga teringat dengan karakter Yusuf. Yusuf itu menarik, saudara. Di mana Yusuf juga disakiti oleh saudaranya, dibuang ke sumur, bahkan dijual ke Mesir sebagai budak. Tetapi Yusuf tidak memiliki dendam sedikit pun kepada saudara-saudaranya.
Daniel tidak dimakan oleh singa-singa karena ada tangan Tuhan yang menyertai Daniel. Jadi saudaraku, tahun 2021 yang sedang kita jalani bersama ini, biarlah kita undang Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Dan kita memiliki 8 karakter Daniel. Dan kita pasti menjadi umat-umat pemenang. Dan perkara-perkara besar Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Yesus mau kita melewati persoalan dan kesesakan hidup dan menjadikan kita berhasil. Saudara, tahun 2021 saatnya kita bangkit. Kita mau serahkan hidup kita kepada Yesus. Izinkan Dia bertakhta di dalam hidupmu. Berserah kepada Tuhan. Itu adalah jalan yang terbaik. Andalkan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendengar kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajari kami bahwa kami harus memiliki 8 karakter daripada Daniel untuk di tahun 2021 ini. Kami harus memiliki integritas kepada Engkau Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh lebih lagi berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Kami juga harus menjadi manusia yang dapat dipercaya oleh Engkau. Kami menjadi pelayan-pelayan yang dapat dipercaya, yang dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Kami juga mau terus memiliki hikmat Tuhan, untuk terus belajar, untuk memiliki telinga yang peka akan suara Tuhan. Sebab itu kami mau bergaul karib dengan Engkau. Kami juga mau tegas, tidak akan kompromi dengan dosa, agar kami terus mampu menjalankan setiap firman Tuhan. Kami juga mau belajar untuk tetap berdoa intim dengan Tuhan. Kami mau mencari Engkau dan memprioritaskan Engkau setiap hari, Bapa. Biar kami semakin kuat dan semakin diteguhkan seperti Daniel yang memprioritaskan Engkau di dalam kehidupannya. Kami juga diajarkan untuk memiliki iman yang teguh dan tidak tergoyahkan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau sudah menaruh kepada hati kami iman, percayakan Engkau. Sebab itu kami harus terus menguatkan diri untuk terus bertahan dan teguh di dalam iman kami. Dan kami juga belajar, Tuhan, untuk memiliki karakter yang setia. Kami tahu bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Sebab itu kami mau belajar setia, Bapak. Dan yang ke-8, kami juga mau memiliki kasih. Kasih Allah di dalam hidup kami. Pakai kami, Tuhan, untuk menjadi terang dan garam sendiri kami, untuk mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang lebih lagi, Bapa, seperti Kau mengasihi mereka. Kami juga mau mengasihi juga, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Pakai kami semua di tempat ini yang mengikuti acara ini. Berkati mereka, Tuhan, dengan berkat Tuhan di sepanjang tahun 2021. Berkat Tuhan menyertai kami semua, Tuhan. Berkat Tuhan mengalir di setiap keluarga kami, setiap kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya.